Pengakuan sangat mengejutkan, Maarten Paes malah ngomong gini soal supporter timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes, kiper keturunan Belanda yang kini membela timnas Indonesia, tidak dapat menyembunyikan rasa takjubnya terhadap dukungan yang diterimanya sejak memulai perjalanan bersama skuad Garuda. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan berkesempatan bermain untuk timnas, Paes telah merasakan gelombang besar euforia yang datang dari para pendukung. Bahkan, karena besarnya antusiasme yang diterimanya, Paes mengakui bahwa ia harus membatasi pemakaian media sosial agar bisa tetap fokus pada sepak bola. Proses alih kewarganegaraan Paes untuk mendapatkan status WNI memakan waktu yang cukup lama. Pada usia 26 tahun, ia harus menunggu karena perpindahan status asosiasi dari KNVB, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, ke PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sempat terhambat. Hal ini terjadi karena Paes pernah membela tim kelompok usia Belanda, sehingga perpindahan tersebut harus melalui proses yang lebih rumit. Namun, semua kendala itu akhirnya teratasi, dan Maarten Paes resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Debu pertama Maarten Paes terjadi pada pertandingan melawan Arab Saudi, 5 September 2024. Dalam laga tersebut, Paes tampil gemilang dengan menyelamatkan penalti yang membuat Indonesia berhasil meraih hasil imbang 1-1. Aksinya yang luar biasa membuat para penggemar semakin kagum, dan performa tersebut menjadi awal dari hubungan kuat antara Paes dan penggemar timnas Indonesia. Kegemilangan Paes tak berhenti di situ. Dalam pertandingan berikutnya melawan Australia, Paes kembali menunjukkan kemampuan luar biasanya. Bermain di hadapan 70.000 penonton yang memenuhi stadion, Paes berhasil mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan, membuat pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Penampilannya ini mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan, baik dari rekan setim, pelatih, maupun penggemar. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, jumlah pengikut di media sosial Maarten Paes meningkat drastis. Ia merasa sangat bersemangat dan termotivasi oleh dukungan yang diterimanya. Para pendukung skuad Garuda memberikan dorongan besar kepadanya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Meski begitu, Paes menyadari bahwa ia harus mengelola euforia ini dengan bijaksana. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus menjaga fokus agar tetap memberikan yang terbaik di lapangan, meskipun popularitasnya semakin meroket. Dalam wawancaranya dengan The Athletic, Maarten Paes mengungkapkan betapa mengejutkan dan luar biasa dukungan yang ia terima. Ia mengatakan, rasanya tak masuk akal bahwa mendadak Anda dipuja oleh begitu banyak pengikut dan fans. Paes merasa bahwa perubahan drastis ini mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan media sosialnya. Ketika itu terjadi, saya merasa perlu menjalin koneksi dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda. Anda harus mengambil jarak untuk sementara waktu karena itu bisa sedikit berlebihan, ujar kiper yang kini membela klub FC Dallas tersebut. Tak hanya di media sosial, Paes juga merasakan antusiasme yang luar biasa dari para penggemar saat berada di stadion. Ketika timnas Indonesia berlaga, atmosfer yang tercipta sangat positif dan penuh semangat. Dukungan tidak hanya datang saat pertandingan, tetapi juga selama kegiatan lain seperti sesi latihan atau saat tim berada di hotel. Paes mengaku bahwa para penggemar selalu hadir di berbagai kesempatan untuk memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Ia menceritakan pengalamannya. Anda bisa melihatnya di internet, Anda akan melihat angka-angkanya dan sungguh sulit untuk bisa memahaminya. Lalu Anda juga tidak bisa meninggalkan hotel tanpa pengawalan. Hal ini menunjukkan betapa besar antusiasme dan cinta dari para penggemar Indonesia terhadap Paes dan timnas secara keseluruhan. Paes, yang terus berusaha beradaptasi dengan kondisi baru ini, berkomitmen untuk tetap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Baginya, dukungan dari para penggemar adalah motivasi besar untuk terus tampil optimal di setiap pertandingan. Kini, ia fokus menjaga performa di lapangan, sambil mengelola ekspektasi tinggi yang datang dari para pendukung setia skuad Garuda. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, Maarten Paes berharap bisa membawa Indonesia meraih kesuksesan yang lebih besar di kancah sepak bola internasional,
Shin Tae-yong sekali lagi membuktikan ucapannya melalui pengumuman skuad timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan melanjutkan perjuangannya di bulan Oktober ini dengan menghadapi dua laga tandang yang sangat penting di Bahrain dan Cina, yang merupakan bagian dari persaingan sengit di tahap kualifikasi ini. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil oleh Shin Tae-yong, dan daftar tersebut diumumkan secara resmi pada Rabu pagi, 2 Oktober 2024, waktu Indonesia Barat. Namun, tidak semua pemain dari skuad sebelumnya tetap dipertahankan. 3 pemain, yakni Justin Hubner, Adi Satrio, dan Ramadan Sananta dicoret dari daftar kali ini. Pencoretan Sananta menarik perhatian karena ia baru saja tampil dalam pertandingan bulan September. Namun kini posisinya digantikan oleh Malik Rizaldi, penyerang Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi dipanggil kembali ke skuad timnas Indonesia setelah sempat absen pada bulan September karena cedera. Sebelumnya, Malik sudah menjadi bagian dari skuad Garuda pada bulan Juni, bahkan melakoni debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Tanzania. Namun, karena pertandingan itu hanya merupakan laga uji coba, penampilan tersebut belum diakui sebagai debut resminya di level internasional. Hingga saat ini, Malik masih menunggu kesempatan untuk tampil dalam pertandingan resmi bersama timnas. Pemanggilan Malik Rizaldi bukan hanya memberikan kesempatan baginya untuk berkiprah di level internasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Shin Tae-yong memegang teguh prinsipnya dalam memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari Liga 1. Sang pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya pernah menyatakan bahwa dia tidak menutup pintu bagi pemain-pemain yang berkarir di kancah domestik, meskipun ada banyak pemain diaspora yang berkarir di luar negeri dan menjadi sorotan. Shin menekankan bahwa siapapun yang menunjukkan perkembangan signifikan dan tampil baik di liga domestik berhak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas. Pastinya akan dipantau terus untuk Liga 1, dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu tim nasional selalu terbuka, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Jebret Media pada Kamis, 26 September 2024. Baginya, yang terpenting adalah kemampuan pemain untuk menunjukkan kapabilitas mereka di lapangan. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, tambahnya. Malik Rizaldi yang kembali dipanggil ke timnas memang sedang menunjukkan performa gemilang bersama Persebaya Surabaya. Dalam 4 pertandingan terakhir bersama klubnya, pemain berusia 27 tahun ini berhasil mencetak 2 gol. Performa apik ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Shin Tae-yong memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Malik dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Keputusan Shin Tae-yong juga menunjukkan bagaimana ia tetap memperhatikan performa individu pemain dan memberikan peluang kepada mereka yang mampu tampil konsisten, terlepas dari nama besar atau status mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pemain Liga 1 lainnya yang berambisi untuk membela timnas Indonesia di level internasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pelatih ini tidak hanya fokus pada pemain yang berkarir di luar negeri, tetapi juga memberikan penghargaan kepada bakat-bakat lokal yang terus berkembang di kompetisi domestik. Laga melawan Bahrain dan Cina akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Namun dengan skuad yang solid dan kepercayaan diri yang tinggi, Garuda berharap dapat melanjutkan kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang positif.